Hai Sobat Inovatif, saya Nini Kusnaidi, mahasiswi tingkat 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Kali ini kita akan membahas mengenai human capital. Apa sih human capital itu? Lalu seberapa penting sih human capital itu? Mari kita simak. Baik, yang pertama kita langsung saja akan membahas mengenai apa sih arti dari human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Tidore yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, dan 3. Usaha, serta yang keempat waktu. Dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran human capital, di mana yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset finansial biasa disebut juga dengan financial capital. Yang kedua aset fisik, di mana terdiri atas peralatan gedung dan tanah. Dan yang ketiga aset tak terwujud, yaitu modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Kemudian peranan yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu 5B. Yang pertama ada buy atau membeli, di mana mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membeli, yaitu investasi dilakukan terhadap sumber daya untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, yaitu penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Dan yang keempat ada bunch atau melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Dan yang terakhir ada bind atau mengikat, di mana mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada suatu tingkatan. Dan selanjutnya poin yang akan kita bahas yaitu pengukuran human capital. Pengukuran human capital bukan dimaksudkan untuk menentukan nilai intrinsik sumber daya manusia, melainkan dampak perilaku sumber daya manusia atas proses-proses organisasional. Pengukuran ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan perusahaan terhadap seberapa besar kontribusi karyawan terhadap peningkatan kinerja. Di samping itu, pengukuran sumber daya manusia merupakan suatu manajemen kinerja yang sangat penting dan alat untuk melakukan perbaikan. Berikut merupakan pendapat dari Fitch Ends tahun 2000. Bila tidak melakukan pengukuran sumber daya manusia, maka perusahaan tersebut tidak akan dapat mengkomunikasikan harapan kinerja yang spesifik, mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam organisasi, mengidentifikasi gap kinerja yang harus dianalisis dan dieliminasi, memberikan umpan balik dengan membandingkan kinerja terhadap standar, mengetahui kinerja yang harus diberi reward, mendukung keputusan berkaitan dengan lokasi sumber daya, proyeksi, dan jadwal.
Lalu seperti apa sih tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital? Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin sumber daya manusia seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, functional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Dan yang ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia strategi dan kinerja. Kemudian poin yang ketiga yaitu hubungan human capital dengan kinerja perusahaan. Menurut Totanan tahun 2004, sebuah perusahaan akan menghasilkan kinerja yang berbeda jika dikelola oleh orang yang berbeda. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang berbeda dalam mengelola aset perusahaan yang sama akan menghasilkan nilai tambah yang berbeda pula. Dapat disimpulkan bahwa tangible asset yang dimiliki perusahaan bersifat pasif tanpa sumber daya manusia yang dapat mengelola dan menciptakan nilai bagi suatu perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Dan yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih.